salah sambung. Ini adalah kisah seorang wanita yang menikah dengan kepala departemen. Tetapi setelah dia pindah bersamanya, dia sering mengeluh tentang pekerjaannya yang menyita waktu dan jarang berada di rumah. Namun, setiap kali dia pulang, dia hanya membicarakan tentang dirinya sendiri, sehingga membuatnya merasa jenuh. Saat itu, Hiro, anaknya, sedang mengetuk kaca memanggilnya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia langsung memarahi Hiro karena tidak tahu cara merapikan mainannya. Sementara itu, telepon berdering, jadi dia berjalan untuk menjawabnya dalam keadaan marah. Di ujung telepon, ada seorang wanita yang mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Tetapi sekarang, dia tidak bisa datang dan meminta maaf, serta bertanya, apakah dia bisa menunggu sedikit lebih lama? Setelah mendengar itu, dia merasa bingung dengan kalimat sebelumnya. Jadi dia bertanya siapa yang sebenarnya ingin dihubungi. Namun, di ujung telepon, sambungan terputus. Hal ini semakin membuatnya merasa kesal dan mengeluh pada dirinya sendiri bahwa awalnya Hiro terlihat baik, pekerja keras, dan tampan, sehingga dia berpikir jika menikah, hidupnya akan nyaman. Namun sekarang, semuanya terasa sangat membosankan. Pada malam itu, saat dia melihat Hiro yang sedang tidur di tumpukan mainan, dia berpikir untuk membiarkannya sebentar dan pergi berbelanja. Namun tiba-tiba, telepon berdering. Ketika dia menjawab, dia langsung tahu bahwa itu adalah wanita yang sama yang menelepon lagi, yang mengatakan bahwa dia masih belum bisa datang dan meminta untuk menjaga anaknya selama 1 jam. Dia berpikir bahwa sambungan itu mungkin salah dan mengira bahwa ini adalah tempat penitipan anak. Jadi dia memberitahu wanita itu bahwa dia telah salah sambung. Setelah dia mengucapkan kalimat itu, sambungan terputus. Hal ini membuatnya marah dan mengeluh. Ini gila, kenapa bisa salah sambung? 2 kali dan tidak ada satu kata pun permintaan maaf. Karena kemarahannya, dia meletakkan telepon dengan suara keras. Namun, suara telepon berbunyi lagi, jadi dia segera mengangkatnya, dan hampir saja memarahi penelepon, karena mengira itu adalah orang yang sama dengan sebelumnya. Namun, kali ini adalah telepon dari suaminya, yang memberitahunya bahwa dia mungkin akan pulang larut malam seperti biasa. Jadi dia menelepon untuk memberitahu, agar dia dan anaknya makan terlebih dahulu, sebelum menutup telepon. Saat malam tiba, sementara ibu dan anak sedang makan, dia melihat Hiro yang tidak boleh bermain saat makan. Dan Hiro pun mulai menangis, yang membuatnya sangat terganggu. Dia mengeluh bahwa inilah alasan dia membenci anak-anak. Tak lama kemudian, telepon berbunyi, dan dia berkata kepada Hiro, "Lihat, ayah menelepon," sebelum bangkit untuk menjawab telepon. Sementara Hiro masih terus menangis. Begitu dia mengangkat telepon, suara di ujung sana adalah wanita yang sama lagi, yang mengatakan bahwa dia sudah bisa datang. Setelah mendengar itu, dia memberitahu penelepon bahwa dia telah salah sambung. Ini bukan tempat penitipan anak. Tolong periksa nomor telepon sebelum menelepon. Penelepon kemudian berkata, tapi itu suara Hiro yang sedang menangis, kan? Dan mengatakan, tidak apa-apa, saya akan segera sampai. Sebelum sambungan terputus. Dia merasa sangat terganggu dan marah dengan telepon ini, karena sudah beberapa kali salah sambung. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa wanita itu tadi menyebut nama Hiro. Dia mulai curiga mengapa penelepon itu tahu tentang Hiro, dan gambaran saat Hiro sedang menggambar ibunya muncul di pikirannya. Dia berpikir, apakah mungkin penelepon itu adalah ibu Hiro yang sebenarnya? Dan bergumam, tidak mungkin, karena ibu Hiro sudah mati, pasti ini hanya lelucon. Dia yakin bahwa ibunya Hiro benar-benar telah meninggal karena perbuatannya sendiri. Sebelum dia menikah dengan kepala departemen, Hiro bukanlah anak kandungnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu, sementara matanya bergetar dan kemarahan membara di dalam hati. Suara di depan pintu mengatakan bahwa dia datang untuk menjemput dan meminta maaf karena telah membuatnya menunggu lama serta menyusahkan. Setelah mendengar itu, dia memutuskan untuk mengambil pisau dari dapur, siap menghadapi situasi tersebut. Dan suara terakhir yang dia dengar adalah Hiro memanggil wanita itu ibu.
Ini adalah kisah seorang gadis yang sedang berjalan pulang dari tempat kerja. Saat dia melewati taman bermain, dia mendengar suara seorang anak berteriak memanggilnya. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Dia bertanya kepada anak itu, "Ada apa? Dan kamu sendirian?" Anak itu menjawab dan mengatakan bahwa dia sedang menunggu ibunya. Dia pun berkata, "Hebat sekali, kamu sudah bisa menunggu ibumu sendiri di usia sekecil ini." Tiba-tiba, anak itu menunjuk pin berbentuk kupu-kupu yang terpasang di kerah bajunya dan berkata, "Cantik sekali, aku ingin punya juga, kakak. Bolehkah aku minta?" Sambil mengulurkan telapak tangannya dan memohon, dia pun akhirnya luluh dan memberikan pin kupu-kupu itu kepada anak tersebut. Sambil berkata, "Hanya kali ini saja, ya. Anggap saja ini hadiah karena kamu sudah sabar menunggu ibumu." Setelah itu, dia berjalan pergi dan berpikir bahwa melihat anak yang imut meminta sesuatu, membuatnya sulit untuk menolak. Dia merasa itu mirip dengan dirinya saat masih kecil, yang ingin memiliki barang-barang yang dimiliki kakak-kakaknya. Itu adalah masa kanak-kanak yang ingin menjadi dewasa, bukan? Pada malam berikutnya, dia bertemu lagi dengan anak yang sama yang memanggilnya. Dia pun mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Sambil mengingatkan bahwa, sebagai anak kecil, sebaiknya tidak keluar sendirian di malam hari seperti ini. "Ibumu di mana?" Namun, anak itu justru tertarik pada warna lipstik yang dia pakai dan berkata, "Lipstik kakak cantik sekali," sambil mengulurkan tangannya lagi dan memohon seperti kemarin. Akhirnya, dia pun mengoleskan lipstik kepada anak kecil itu sebelum mengingatkan agar anak itu berhati-hati dan pergi. Pada malam berikutnya, saat dia sedang berjalan pulang dengan pacarnya, anak perempuan yang sama muncul lagi dan menunjuk pacarnya, berkata, "Aku juga ingin punya pacar, bolehkah aku minta pacar kakak?" Dengan sikap memohon seperti sebelumnya. Namun kali ini, dia merasa ada yang tidak beres dengan anak itu. Dia dan pacarnya segera mengemudikan mobil pergi, meninggalkan anak kecil yang meminta pacarnya. Selama perjalanan pulang, banyak pertanyaan muncul di benaknya tentang apa yang dilakukan anak itu di sana, dan mengapa dia selalu sendirian, apalagi dia masih mengenakan pakaian yang sama, dan bekas lipstik dari kemarin masih ada. Ketika dia berbalik untuk meminta pendapat pacarnya, dia melihat anak itu sudah berada di kursi belakang. Pacarnya terlihat berubah sikap, dan anak kecil itu memeluk pacarnya sambil mendekat dan berkata, "Kakak, tolong berikan ini untukku, ya." Dia pun mengulurkan tangannya. Anak kecil ini mungkin adalah roh gentayangan yang meninggal saat menunggu ibunya, sehingga meminta segala sesuatu dari setiap orang yang lewat. Anak Gagak. Ini adalah kisah seorang gadis kecil yang melakukan perjalanan kembali ke desa untuk mengunjungi neneknya untuk pertama kalinya. Ibunya mengingatkan gadis itu untuk tidak lupa menyapa nenek dan bersikap baik. Gadis itu bertanya, apakah neneknya baik hati? Dan ibunya menjawab bahwa neneknya sangat baik dan sangat ingin bertemu cucunya. Gadis itu juga mengatakan bahwa dia sangat ingin bertemu neneknya. Ibunya berkata, nenek pasti akan sangat senang. Dalam perjalanan menuju rumah nenek, tiba-tiba 3 anak laki-laki berlari melewati mereka sambil berteriak, "Bibi Gagak sudah datang! Bibi Gagak sudah datang! Ayo cepat lari, nanti akan ditangkap." Gadis itu segera bertanya kepada ibunya, siapa Bibi Gagak itu, dan ibunya menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Dia kemudian melihat seseorang di depan dan berkata, "Apakah itu yang mereka maksud?" Gadis itu bertanya lagi, mengapa anak-anak itu harus lari? Ibunya juga tidak tahu, tetapi orang yang ada di depan tampak menakutkan bagi anak-anak. Keduanya kemudian berjalan melewati orang itu sambil menyapa. Gadis itu memperhatikan bahwa wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi yang sedih dan murung, seolah-olah dia baru saja menghadiri pemakaman atau berduka. Namun, wanita berpakaian hitam itu menyapa mereka kembali dengan sopan sebelum dia masuk ke dalam rumah. Ketika ibu dan putrinya bertemu dengan nenek dari pihak ibu, mereka duduk berbincang, tanpa memperhatikan putrinya, meskipun putrinya berusaha memanggil.
Saat itu, gadis kecil itu melihat sesuatu di atap. Setelah beberapa waktu berbincang, ketika mereka berbalik, putrinya sudah menghilang. Ibu pun mencari di sekitar rumah dan berteriak memanggil putrinya hingga ia melewati rumah wanita berpakaian hitam yang pernah ia temui sebelumnya. Tiba-tiba, suara putrinya terdengar dari rumah itu. Jadi ia segera masuk dan melihat putrinya menangis di bawah pohon karena terjatuh. Dan di sampingnya ada wanita berpakaian hitam yang sedang membantunya. Setelah itu, sang ibu meminta maaf karena putrinya tersesat dan masuk ke rumah wanita itu, dan ia berencana membawa putrinya pulang. Putrinya berkata, "Maafkan aku, Bu," dan ibunya menjawab, "Tidak apa-apa," lalu bertanya bagaimana putrinya bisa bermain di rumah orang asing. Putrinya menjawab bahwa ia melihat semua orang bersenang-senang, jadi ia ingin ikut bermain. Ibu bertanya, "Siapa semua orang itu yang kamu maksud?" Sambil menoleh ke arah rumah wanita berpakaian hitam yang sedang melambaikan tangan, putrinya juga menoleh. Namun, apa yang mereka lihat sangat berbeda. Putrinya melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang sedang bergelantungan di dahan pohon dan tiang listrik, tertawa riang sambil melambaikan tangan kepadanya. Sementara itu, yang dilihat ibunya adalah sekawanan gagak yang bertengger di berbagai tempat dan mengeluarkan suara keras. Kemudian, wanita berpakaian hitam itu memperingatkannya untuk tidak melepaskan tangan putrinya lagi. Karena jika tidak, putrinya mungkin akan menghilang sebelum ia menyadarinya. Diakhiri dengan suara gagak yang terdengar, seolah-olah wanita berpakaian hitam itu yang menyebabkan anak-anak itu berubah menjadi gagak. Peniru. Ini adalah kisah seorang mahasiswi bernama Haru yang baru saja menyelesaikan upacara orientasi. Haru baru menyadari bahwa Yukari, sahabatnya sejak kecil, juga kuliah di tempat yang sama. Yukari menyapanya dan mengatakan bahwa awalnya dia tidak akan belajar di sini karena dia hanya cadangan, tetapi tiba-tiba status cadangannya diangkat, sehingga dia bisa masuk. Haru berkata, seharusnya Yukari memberitahunya sebelumnya. Dan Yukari menjawab bahwa dia tidak menyangka akan diangkat menjadi siswa tetap secara mendadak, dan dia juga ingin mengejutkan Haru. Dia sangat senang bisa kembali seperti dulu, dan kenangan masa lalu, Haru dan Yukari pun muncul. Haru ingat bahwa Yukari selalu menirunya sejak kecil. Apapun yang dilakukan Haru, Yukari selalu ingin memiliki yang sama. Saat di sekolah dasar, ketika Haru mendapatkan rok baru, Yukari meminta ibunya untuk membelikan rok yang sama. Di sekolah menengah, apapun itu, mulai dari pita, tas, hingga kegiatan, mereka selalu melakukannya bersama. Bahkan, Yukari juga diam-diam menyukai pacar Haru. Haru merasa bahwa apapun yang dia lakukan, Yukari selalu menirunya. Suatu hari, mereka berdua duduk makan di sebuah kafe. Ketika Yukari melihat jam tangan baru Haru, dia berkata bahwa jam itu sangat cantik, dan dia juga ingin membeli jam yang sama. Dia bertanya tentang mata kuliah yang diambil Haru, dan klub mana yang diikutinya, serta pekerjaan apa yang dilakukan Haru, dan dia ingin ikut serta. Yukari menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan Haru, dia ingin menirunya. Hal ini membuat Haru merasa terganggu, dan akhirnya berdiri, berteriak kepada Yukari, dan memohon agar Yukari berhenti menirunya dan berpikir sendiri, karena mereka tidak sama dalam segala hal. Haru bertanya, mengapa Yukari ingin selalu menjadi dirinya. Setelah kalimat itu, Yukari menangis dan mengatakan bahwa Haru tidak pernah sekejam ini. Haru menjelaskan bahwa dia hanya khawatir tentang masa depan Yukari yang tidak berpikir berbeda darinya. Dia bertanya, apa baiknya kuliah di tempat yang sama dan mengambil mata kuliah yang sama? Apakah Yukari tidak memiliki impian tentang masa depannya sendiri? Yukari menjawab bahwa impian masa depannya adalah menjadi seorang guru. Ternyata, impian Yukari untuk menjadi guru juga merupakan mimpi yang ditiru dari Haru. Tiba-tiba, Yukari mulai menunjukkan sikap yang aneh dan menakutkan sambil mengatakan bahwa semua impiannya mirip dengan Haru. Haru pun akhirnya menyerah dan berkata, baiklah,
Kita akan kembali melakukan segala sesuatu bersama seperti dulu. Kita akan selalu sama." Yukari sangat senang mendengar itu dan berkata, "Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya." Dan saat Ukraina akan menyeberang jalan untuk pulang, tiba-tiba dia memilih untuk berjalan di tengah jalan saat lampu lalu lintas sudah berwarna merah. Di provinsi itu, ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, menabraknya dengan keras hingga dia meninggal seketika. Semua ini terungkap melalui suara haru yang mengatakan bahwa alasan Yukalip naik dari cadangan menjadi pemain utama adalah karena pemain utama adalah Haru yang sekarang tidak ada di dunia ini lagi. Ya, karena dia meninggal akibat kecelakaan mobil yang hari ini. Yukarin juga menirunya, seperti biasa. Bayangan seorang gadis. Ini adalah kisah seorang gadis yang sedang menunggu 3 Ani pulang. Ketika 3 Ani tiba, dia mengeluh karena telah minum alkohol di luar. Sementara 3 Ani terus berbicara tanpa henti, karena masih merasakan efek mabuk. Namun, saat dia melihat jas 3 Ai, dia mencium aroma parfum wanita. Tak lama kemudian, 3 Ai meminta izin untuk mandi, dan bukti kedua muncul di jasnya, yaitu bekas lipstik yang jelas, dan potongan kuku wanita. Setelah melihat itu, dia mulai yakin bahwa 3 I benar-benar berselingkuh, karena dia selalu pulang larut malam, dan bahkan tidak pernah di rumah saat libur. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dengan bukti yang jelas seperti ini, dia yakin kali ini 3 II tidak bisa mencari alasan lagi. Saat itu, ponsel 3 II berbunyi, bergetar karena ada email masuk. Ketika dia mengambilnya dan melihat, dia menemukan beberapa email dari seorang wanita bernama Ri. Dia membuka salah satu email yang berisi pesan, "Aku akan selalu ada di sampingmu." Melihat itu, dia langsung marah dan bertanya-tanya siapa Ri ini. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh saat melihat bayangan sesuatu muncul di belakangnya dan kemudian menghilang. Setelah 3 Haki selesai mandi, dia mengatakan bahwa sebaiknya gadis itu kembali beristirahat. Dia segera bertanya siapa Ri. 3 Haki tampak bingung, berusaha mengingat siapa Ri, hingga istrinya mengatakan bahwa dia telah melihat semua pesan yang masuk ke emailnya. Tai kemudian teringat dan menjelaskan bahwa semua itu adalah spam yang sering masuk. Namun, istrinya tidak percaya dan terus mendesak Tegi untuk mengakui. Tiba-tiba, dia mendengar suara bayangan hantu yang berbisik, "Aku akan bersamamu, hanya bersamamu." Sementara, 3 Abi berusaha membela diri bahwa dia tidak mungkin berselingkuh dan tidak mengenal wanita itu. Di sisi lain, istrinya terkejut melihat beberapa bayangan hantu yang mendekati 3 Ami. Ketika dia melirik ke cermin di samping, tampaknya 3 Ani sedang memperhatikan bayangan hantu wanita itu. Meskipun sedang berbicara dengannya, dia kemudian melihat semua bayangan hantu yang mengelilingi 3 Ai. Tiba-tiba, 3 Ai berkata, "Jika kamu sangat khawatir, mengapa tidak tinggal di sampingku saja?" Seolah-olah dia ingin menyiratkan bahwa dia ingin diikuti selamanya, seperti bayangan hantu itu, seakan-akan dia telah membunuh orang yang dicintainya dan mengikat jiwa mereka untuk menjadi hamba atau mengikuti dirinya selamanya. Tuan yang kembali, ini adalah kisah seorang gadis SMA bernama Yuka yang baru saja putus dengan pacarnya. Tetapi orang yang merebut pacarnya adalah Kieko, sahabatnya yang paling dekat. Dia merasa dendam dan berpikir tidak akan pernah memaafkan Kieko. Sambil menangis karena melihat pemandangan menyakitkan, di mana keduanya sedang bercengkerama. Namun, dia berusaha menghibur dirinya sendiri bahwa dia dan mantannya tidak akan pernah kembali bersama sebelum pergi ke perpustakaan di kelas. Saat dia sedang mencari buku untuk laporan, dia tersandung pada sebuah buku berjudul Buku Pedoman Cinta yang Berhasil. Ketika dia membukanya, dia menemukan cara untuk membuat orang yang dicintainya kembali. Dalam buku itu disebutkan bahwa jika menelepon nomor 99 pada pukul 11.59 malam dan memohon kepada Anda yang kembali, maka orang yang dicintainya akan kembali kepadanya. Namun,
Dia berpikir bahwa ini adalah hal konyol. Jadi dia pun berjalan melewatinya. Pada malam itu di kamarnya, dia masih tidak bisa melupakan mantan pacarnya dan merasa dendam terhadap Rieko sambil mengeluh bahwa dia membenci mereka. Namun, tiba-tiba ketika dia melihat jam menunjukkan pukul 5.45, dia ingin mencoba cara dalam buku yang dia baca siang tadi. Karena dia tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Dia segera berlari ke telepon umum dan menunggu hingga pukul 5.59. Setelah itu, dia memasukkan koin dan menekan nomor 9999, lalu menunggu suara sejenak, tetapi dia tidak mendengar apa-apa. Jadi dia berpikir itu mungkin hanya cara untuk menipu anak-anak. Tiba-tiba, koin yang baru saja dia masukkan diambil oleh mesin, yang berarti ada seseorang yang menjawab. Dia sangat terkejut dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk meminta agar Tuhan mengembalikan mantan pacarnya, Tomo. Setelah mengucapkan permintaannya, dia segera berlari pulang. Pada pagi berikutnya di kelas, Yuka melihat bunga putih yang diletakkan di meja Rieko. Tak lama kemudian, seorang teman masuk dan bertanya kepada Yuka, apakah dia sudah tahu bahwa Rieko telah meninggal malam tadi dalam kecelakaan mobil. Yuka sangat terkejut dan berbagai gambar dari malam sebelumnya muncul di pikirannya, bahwa dia adalah orang yang meminta Tuhan untuk mengembalikan mantan pacarnya. Namun, dia berusaha berpikir bahwa itu mungkin hanya kebetulan dan bukan kesalahannya. Beberapa saat kemudian, mantan pacarnya masuk ke dalam kelas dan terjatuh di depannya sambil mengatakan bahwa Rieko meninggal karena dia tidak mengantarnya pulang. Jika dia mengantarnya, kejadian buruk ini mungkin tidak akan terjadi. Dia menangis, sementara Yuka berusaha menghiburnya bahwa itu bukan kesalahannya, itu adalah kecelakaan. Dan karena itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mantan pacarnya kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan. Panggung karena selain Rio, ia hanya memilikimu. Pada malam itu, saat dia bersiap untuk tidur, dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan tentang kematian Rieko. Dia berpikir bahwa jika mantan pacarnya kembali, itu berarti buku tentang cinta yang berhasil itu benar-benar bisa dilakukan. Dia kemudian teringat bahwa ada satu langkah lagi yang harus dilakukan setelah mendapatkan kembali orang yang dicintai, yaitu mengucapkan terima kasih, yang berarti dia harus menelepon Tuhan lagi pada waktu yang sama keesokan harinya untuk mengucapkan terima kasih. Jika tidak, hal buruk mungkin akan terjadi. Setelah menyadari hal itu, dia bangkit dan melihat jam yang menunjukkan waktu masih sedikit sebelum pukul 5.59. Di satu sisi, dia berpikir bahwa itu mungkin tidak nyata, tetapi dia juga berpikir jika hal buruk terjadi padanya, itu pasti tidak sepadan. Dia segera berlari ke telepon umum, tetapi saat itu ada orang yang menggunakan telepon tersebut. Dia merasa sangat gelisah sambil melihat jam, dan ternyata hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum waktu tiba. Jadi, dia mencoba mengetuk telepon untuk meminta orang di dalamnya agar memberinya kesempatan untuk menelepon sebentar karena dia sedang terburu-buru. Begitu dia mengucapkan kalimat itu, wajah orang yang menggunakan telepon tersebut menoleh. Ketika dia melihat, dia hampir terkejut karena orang yang sedang menggunakan telepon itu adalah Rieko. Dia ternganga dan berusaha berbicara dengan gagap bahwa dia tidak menyebabkan Rieko harus mati, bukan seperti itu. Namun, ketika dia mundur beberapa langkah, jiwa Rieko langsung menghilang. Pada saat yang sama, dia melihat jam dan ternyata sudah menunjukkan pukul monoromo, yang berarti sudah lewat waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia merasa tidak tahu harus berbuat apa, karena merasa takut akan hal buruk yang akan terjadi. Diakhiri dengan suara tulang patah, bercak darah yang menyebar di seluruh bagian dalam telepon umum. Setiap jejak langkah yang diambil harus menghadapi rintangan dan masalah. Segala sesuatu yang didapat harus diperjuangkan sendiri. Bersembunyi. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Takeshi yang sedang pergi berlibur ke rumah neneknya selama liburan musim panas. Saat mereka mengemudikan mobil sambil menikmati pemandangan di sepanjang jalan, Takeshi melihat sebuah rumah kosong dengan seorang anak laki-laki berdiri di dalamnya. Dia merasa sangat heran mengapa anak laki-laki itu berdiri di dalam rumah kosong itu.
Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah nenek. Setelah Takeshi bertemu neneknya, dia bertanya tentang rumah kosong di depan mereka, yang baru saja mereka lewati. Apakah masih ada orang yang tinggal di sana? Dia mengatakan bahwa rumah itu sudah sangat kosong, tetapi dia baru saja melihat seorang pria mengintip dari jendela. Tiba-tiba, neneknya menjadi serius dan berkata bahwa rumah itu dihuni oleh seorang penyihir, dan dia melarang Takeshi untuk masuk ke dalamnya. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia lihat hanyalah boneka jerami. Sebelum masuk ke dalam rumah, meninggalkan Takeshi yang bingung tentang penyihir itu. Tak lama kemudian, dua gadis, Miho dan Yukari, yang merupakan teman lama, datang mengunjungi Takeshi. Begitu Takeshi melihat mereka, dia segera melontarkan pertanyaan karena masih penasaran dengan rumah kosong itu. Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka melihat rumah kosong di depan gunung. Kedua gadis itu menjawab bahwa mereka melihatnya dan baru saja melewatinya. Takeshi kemudian mengatakan bahwa dia ingin pergi melihatnya, jadi dia mengajak mereka berdua untuk menjelajahi tempat itu, dan keduanya tidak menolak. Ketika mereka tiba, mereka merasakan ketakutan dan kesunyian yang menyelimuti rumah kosong itu, dan Takeshi bertanya kepada mereka, apakah masih ada orang yang tinggal di rumah kosong sebesar itu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang tinggal di sana sejak lama. Takeshi kemudian mengusulkan ide untuk bermain petak umpet, di mana dia akan mencari sementara. Takeshi dan Yukari segera berlari mencari tempat bersembunyi. Takeshi naik tangga ke lantai 2 rumah sambil berkata bahwa tempat ini sangat menakutkan, seperti rumah hantu yang sebenarnya, dan berusaha mencari tempat bersembunyi. Dia teringat bahwa saat mereka melewati rumah itu, dia melihat seorang anak laki-laki berdiri di jendela dari ruangan ini. Tetapi mengapa sekarang dia tidak melihat siapapun? Namun, ketika dia membuka salah satu pintu tua, dia menemukan sebuah boneka jerami di dalamnya, yang membuatnya teringat bahwa ini adalah anak laki-laki yang dia lihat saat mereka mengemudi. Tiba-tiba, suasana di sekitar berubah, dan terdengar suara menyeramkan yang bertanya, siapakah yang bersembunyi di sini? Yang jelas bukan suara Miho. Takeshi sangat terkejut dan bertanya-tanya, apa yang terjadi dan kemana teman-temannya pergi? Suara itu semakin mendekat ke lantai 2 dan berkata, anak kecil, di mana kamu bersembunyi? Melihat situasi yang tidak baik, Takeshi segera membuka pintu lain dan bersembunyi di dalamnya, berusaha membuat suara sekecil mungkin. Sementara dia juga melihat boneka jerami yang tergeletak di sampingnya. Sebelum suara itu tiba di depan pintu, tiba-tiba pintu di sisi boneka jerami terbuka. Takeshi sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar, berusaha menutup mulutnya dengan tangan dan menahan napas. Ketika makhluk aneh itu melihat boneka jerami, ia tertawa dan berkata, aku menemukannya. Sebelum perlahan-lahan mengulurkan tangan raksasa, seperti tangan raksasa ke arah boneka jerami dengan perlahan dan menghancurkannya dengan keras, hingga boneka jerami itu hancur berkeping-keping di depan mata Takeshi. Lalu perlahan-lahan mengangkat sisa-sisa boneka jerami itu dan menutup pintu itu, membuat Takeshi merasa sedikit lega. Tetapi tangan raksasa itu masih membuka pintu tempat Takeshi bersembunyi, sehingga makhluk itu menemukannya dan berkata, aku menemukannya. Kemudian gambar beralih ke saat semua orang mencemuh keluarga Takeshi yang sedang bersiap untuk pergi. Saat orang tua Takeshi mengemudikan mobil kembali, ibunya berkata bahwa dia merasa seolah-olah melupakan sesuatu yang penting. Dan dia mengatakan mungkin itu karena dia sudah tua. Sebenarnya, hanya nenek yang tahu segalanya. Bahwa keduanya, termasuk kedua gadis itu, telah dihapus ingatannya. Selain itu, Takeshi sekarang telah menjadi boneka jerami untuk menjebak anak berikutnya.